Cerutu telah lama menjadi simbol prestise dan kenikmatan yang dikaitkan dengan momen relaksasi, perayaan, dan status sosial. Tidak hanya sekedar produk tembakau, cerutu diproses dengan sangat teliti dan memerlukan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk mencapai kesempurnaan rasa yang ditawarkan. Setiap cerutu terdiri dari beberapa jenis daun dengan fungsi yang berbeda-beda, dari riper yang mempengaruhi estetika dan rasa, binder sebagai pengikat, hingga filler yang menentukan kekuatan dan karakter aromanya. Seiring waktu, proses tradisional yang rumit ini telah dipertahankan, menjadikan cerutu sebagai produk dengan nilai seni dan budaya yang tinggi. Kuba dikenal sebagai salah satu negara penghasil cerutu terbaik di dunia, dengan merek legendaris seperti Cohiba dan Monte Cristo yang dicari para kolektor dan penikmatnya. Selain Kuba, Republik Dominika dan Nikaragua juga memproduksi cerutu berkualitas tinggi, masing-masing menawarkan karakteristik unik sesuai dengan tanah, iklim, dan tradisi lokal mereka. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak Anda untuk melihat setiap tahapan pembuatan cerutu hingga proses pengemasan. Proses pembuatan cerutu dimulai dengan memilih jenis tembakau yang tepat. Setiap varietas tembakau memiliki karakteristik berbeda yang mempengaruhi aroma dan rasa akhir cerutu. Negara-negara seperti Kuba, Republik Dominika, dan Nikaragua terkenal dengan tembakaunya. Tembakau untuk cerutu terbagi menjadi 3 kategori, yaitu riper atau pembungkus luar, binder pengikat, dan filler atau isian. Pemilihan yang teliti sangat penting karena kualitas dan keseimbangan aroma berasal dari kombinasi berbagai jenis daun tembakau. Pemanenan tembakau dilakukan dengan cermat, mulai dari memilih daun pada tahap kematangan tertentu, dan daun diambil secara bertahap, dimulai dari bagian bawah hingga ke atas tanaman, karena setiap bagian memiliki fungsi berbeda dalam pembuatan cerutu. Daun bagian atas dikenal sebagai ligero, mengandung lebih banyak minyak dan memberikan kekuatan rasa. Pemanenan biasanya dilakukan secara manual untuk memastikan hanya daun terbaik yang dipanen. Setelah dipanen, daun tembakau harus melalui proses pengeringan selama 30 hingga 60 hari di dalam barn atau gudang pengeringan khusus. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air tanpa merusak struktur daunnya. Ada 2 metode pengeringan utama, yaitu pengeringan alami menggunakan ventilasi udara dan pengeringan dengan kontrol suhu. Kedua proses pengeringan ini akan mengubah warna daun tembakau dari hijau menjadi coklat keemasan, yang menandakan bahwa proses pengeringan telah berhasil. Berikutnya adalah proses fermentasi.
Fermentasi adalah salah satu tahap paling kritis dan membutuhkan ketelitian tinggi. Daun yang telah kering akan disusun dalam tumpukan besar atau pilones, di mana panas dan kelembaban dari daun akan memicu fermentasi alami. Dalam proses ini, daun mengalami reaksi kimia yang menghilangkan amonia dan senyawa yang tidak diinginkan, sehingga menciptakan rasa yang lebih halus dan aroma yang lebih kompleks. Fermentasi membutuhkan pemantauan berkala. Setiap kali suhu tumpukan mencapai 35 hingga 40 derajat Celcius, daun harus dibalik untuk menghindari pembusukan. Di Kuba, proses fermentasi bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Sementara di Republik Dominika, fermentasi mungkin memerlukan beberapa putaran untuk mencapai rasa yang diinginkan. Setelah fermentasi selesai, daun akan disortir berdasarkan ukuran, warna, dan tekstur. Setiap kategori daun akan digunakan untuk bagian berbeda dari cerutu. Daun yang halus dan tidak bercacat dipilih sebagai riper karena akan menjadi bagian terluar cerutu. Sementara itu, daun dengan kekuatan rasa lebih kuat digunakan sebagai filler. Tahapan ini juga menentukan apakah daun harus melalui proses fermentasi tambahan atau langsung menuju tahap produksi. Berikutnya, penggulungan cerutu adalah seni yang membutuhkan keterampilan tinggi. Setiap cerutu harus digulung dengan konsistensi dan ketelitian agar memiliki bentuk sempurna dan rasa yang seimbang. Para torcedores atau penggulung cerutu bekerja secara manual untuk menggabungkan daun filler dengan binder dan kemudian membungkusnya dengan riper. Teknik menggulung cerutu cukup bervariasi. Di Kuba, cerutu digulung menggunakan metode entubado, di mana daun filler digulung seperti tabung untuk aliran udara yang optimal. Sementara di Republik Dominika, mereka menggunakan metode akordeon yang lebih sering digunakan, dengan filler dilipat seperti akkordeon untuk memberikan pengalaman hisap yang berbeda. Setelah digulung, cerutu disimpan di ruang pematangan atau aging room selama beberapa minggu hingga berbulan-bulan. Proses ini memungkinkan cerutu mengembangkan rasa yang lebih kompleks. Ruangan pematangan dijaga pada suhu dan kelembaban tertentu untuk memastikan cerutu tidak mengering atau rusak. Di Kuba, cerutu premium bisa menjalankan pematangan hingga 6 bulan atau lebih sebelum dianggap siap untuk dijual. Setiap cerutu harus melalui pemeriksaan kualitas sebelum dikemas. Pemeriksaan ini melibatkan pengujian rasa, kekuatan, dan aroma untuk memastikan konsistensi. Selain itu, pekerja juga memeriksa apakah setiap cerutu memiliki struktur dan kepadatan yang tepat agar mudah dinyalakan dan dihisap. Cerutu yang tidak memenuhi standar akan dipisahkan untuk diproses ulang atau dijual dengan kategori yang berbeda. Tahapan akhir dari proses pembuatan cerutu adalah pengemasan. Cerutu premium biasanya dikemas dalam kotak kayu untuk menjaga kelembaban dan memberikan kesan mewah. Merek tertentu juga menambahkan pita atau band di sekitar cerutu sebagai tanda identitas dan kualitas. Beberapa cerutu dikemas secara individu dalam tabung aluminium atau kaca untuk perlindungan tambahan.
Setelah dikemas, cerutu siap didistribusikan ke seluruh dunia, memenuhi pasar penggemar cerutu dari berbagai negara.